Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan kembali membahas materi untuk anak-anak kelas 11 tentang materi program linear ya. Sampai saat ini masih kita membahas tentang cara menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ya, saya sudah buat 3 video yang soalnya berbeda-beda ya. Ini adalah soal keempat dan kalian bisa pelajari video-video yang lain supaya lebih jelas dan lebih paham. Oke. Nah, kali ini soalnya adalah gambarkan daerah penyelesaian dari yang pertama pertidaksamaannya x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 6. Yang kedua 5x tambah 2y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, kamu perhatikan, yang ini tandanya lebih kecil, ini tandanya lebih besar, berbeda ya. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu 0 lebih kecil atau sama dengan x dan x-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian yang ini nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, untuk menggambar pertidaksamaan yang dua ini, kita membutuhkan titik bantu ya. Jadi nanti ini dalam bentuk garis, dan untuk menggambar garis kita minimal membutuhkan 2 buah titik. Jadi kita akan mencari titik-titik bantuan untuk menggambar grafik 2x tambah x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, caranya adalah kita menggambar tabel ya. Lalu tabelnya kamu bagi 2 baris dan 3 kolom. Yang ini x, yang atas x, yang bawah y ya. Karena untuk menggambar titik kita membutuhkan koordinat titik ya. Koordinat titik itu adalah x, y, maka kita harus tentukan berapa x-nya, berapa y-nya. Nah, isi kotak ini sebenarnya bebas ya. Kita yang tentukan salah satunya ya. Salah satunya boleh kita tentukan. Nanti untuk yang keduanya kita hitung berdasarkan pertidaksamaan atau persamaan yang mau kita gambar. Nah, karena kita yang menentukan, maka sebaiknya kita memilih angka yang lebih mudah ya, lebih mudah digambar dan lebih mudah dihitung. Nah, saya biasanya memilih angka 0 ya, karena angka 0 itu nanti lebih mudah untuk dihitung. Jadi misalkan ini x-nya saya ganti jadi 0, maka y-nya lah yang kita hitung ya. Jadi tidak boleh dua-duanya kamu yang tentukan. Jadi kalau sudah ditentukan x-nya, maka y-nya yang kamu hitung. Hitungnya menggunakan persamaan yang kamu mau gambarkan ya. Jadi ini x tambah 2y kita jadikan sama dengan dulu, karena kita mau mencari nilainya. Oke. Dan x-nya kamu ganti jadi 0 ditambah 2y sama dengan 6. 0 tambah 2y kan tetap 2y sama dengan 6. Nah, supaya jadi y, maka 2-nya kamu pindahkan. 2y itu artinya 2 kali y. Berarti yang dipindahkan adalah perkalian. Perkalian dipindahkan jadi pembagian. Jadi 6 bagi 2, maka y-nya sama dengan 3. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 3. Nah, sekarang untuk kotak kedua. Tadi kan kita sudah tentukan x-nya 0, maka sekarang gantian. Bagaimana kalau y-nya yang 0? Nah, kalau y-nya yang 0, maka x-nya yang dihitung. Hitungnya pakai persamaan ini juga, sama. X ditambah 2y sama dengan 6. Tapi kali ini y-nya yang kita ganti jadi 0. Berarti x-nya tetap ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 6. X ditambah 0, tetap x sama dengan 6. Karena dia sudah x sama dengan 6, berarti ini sudah selesai. Tidak ada pindah ruas seperti ini. Karena ini kan ada angkanya, ini kan nggak ada. Berarti ini udah langsung x sama dengan 6. Jadi kalau y-nya 0, x-nya 6. Berarti untuk menggambar grafik pertidaksamaan x tambah 2y lebih kecil dari 6, maka nanti kita akan menggunakan titik 0,3 dan 6,0 karena titik itu x, y ya. Jadi bacanya ke bawah bukan ke samping. Nah, sekarang ada lagi satu lagi, yaitu 5x ditambah 2y lebih besar dari atau sama dengan 10. Nah, sama ya Kak ya. Untuk menggambar grafik ini kita membutuhkan 2 titik juga. Nah, kita akan menggambar tabel yang sama.
Ya, kita bagi jadi 2 baris dan 3 kolom. Atas adalah X, bawah adalah Y. Seperti tadi, yang pertama X-nya kita tentukan 0, maka Y-nya yang kamu hitung. Cara hitungnya menggunakan persamaan yang kedua ini ya. 5X ditambah 2Y sama dengan 10. X-nya kamu ganti jadi 0. Jadi 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 10. 5 kali 0 kan 0 ya. Tambah 2Y sama dengan 10. 0 tambah 2Y itu tetap 2Y sama dengan 10. Nah, supaya jadi Y, 2-nya kamu pindahin. Dipindahin jadi bagi. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 5. Nah, seperti yang tadi juga, kali ini kalau Y-nya yang kita ganti jadi 0, maka X-nya yang kita hitung. 5X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, Y-nya sekarang kamu ganti jadi 0. Jadi 5X ditambah 2 kali 0. Oh salah ya, sorry. Ini jadi sama dengan ya, karena kita mau hitung sama dengan 10. Lalu 5X ditambah 2 kali 0 itu 0 sama dengan 10. 5X tambah 0 tetap 5X sama dengan 10. Nah, supaya jadi X, 5-nya dipindahin. 5X itu 5 kali X. Jadi perkalian dipindahkan jadi pembagian, maka X sama dengan 10 bagi 5, 2. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 2. Oke. Setelah tabelnya selesai dibuat, titiknya kita dapatkan, sekarang kita sudah bisa menggambar garis dari pertidaksamaan itu ya. Oke. Untuk menggambar garis pertama, kita dapatkan titik 0,3 dan titik 6,0. Untuk menggambar persamaan kedua, kita dapatkan titik 0,5 dan 2,0. Oke, sekarang kita gambar. Ya, kita gambar. Kita bikin sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sumbu Y itu yang tegak, sumbu X itu yang mendatar. Oke, 0,3. 0,3 ini titik itu X, Y. Kalau 0,3 berarti Y-nya 3. Ya, kalau salah satu titiknya ada nolnya, maka titiknya itu nempel di sumbunya tepat. Ya, nempelnya sesuai angka pada titik itu. Kalau 0,3 kan berarti 3 itu kan Y-nya, berarti nanti dia nempel di Y. Kita kira-kira aja, misalnya di sini 3-nya. Inilah yang namanya titik 0,3. Lalu yang kedua 6,0. Karena 6 itu X-nya, maka dia nanti nempelnya di X. Kan 3 segini ya. Kira-kira 6-nya kita bikin agak jauh sedikit. Nah, inilah yang namanya 6,0. Nah, kita dapatkan 2 titik. Hubungkan titik ini dengan titik ini. Boleh kamu lebihkan ya, biar kelihatan lebih jelas garisnya. Nah, jadilah inilah yang namanya garis X tambah 2Y sama dengan 6. Kalau begini masih sama dengan, nah, masih sama dengan, karena belum ada daerah arsirannya. Oke. Sekarang kita gambar garis kedua. Kita dapatkan 0,5, berarti Y-nya yang 5. Nah, kalau 3-nya di bawah berarti 5 di atas. Dan 2,0. 2,0 berarti kira-kira di sini. Ya, 2,0. Nah, hubungkan antara 0,5 dengan 2,0. Oke, ini nggak akan ketemu ya, karena ini saya pakai tangan, jadi kira-kira ya. Nah, oke. Inilah yang namanya garis 5X tambah 2Y sama dengan 10. Kali ini kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Yang diarsir yang mana? Ya, kita menggunakan titik uji. Ya, titik uji. Titik uji. Sebenarnya kamu boleh bebas memilih titik yang mana saja. Ya, yang penting jangan titik 0,2,0, 6,0, 0,3 dan 0,5. Tidak boleh titik yang sudah kamu dapatkan, ya. Yang paling mudah adalah ini, titik pusat koordinatnya. Karena titik ini nanti koordinatnya adalah 0,0.
Disinilah pusatnya ya, 0,0 ya. Itu lebih mudah karena nanti semua yang dikali 0 hasilnya 0. Jadi kita nggak terlalu banyak menghitung. Ya, dua-duanya kita uji. Yang pertama dulu ya, garis ini. Ya, garis ini. Tadi ini adalah garis ini ya. X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, kamu ganti X dan Y-nya dua-duanya jadi 0. 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 6. 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 6. 0 tambah 0 kan 0, lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, sekarang kamu pikirkan, apakah benar pernyataan 0 adalah lebih kecil? 0 itu lebih kecil atau sama dengan 6? Benar nggak 0 itu lebih kecil dari 6? Nah, jawabannya benar ya, karena 0 itu memang lebih kecil dari 6. Karena dia menghasilkan pernyataan yang benar, maka kita arsir daerah penyelesaiannya menuju ke daerah yang benar. Tadi kan garisnya yang ini ya, sedangkan 0,0-nya ada di bawah. Nah, 0,0 itu menghasilkan daerah yang benar, maka kita mengarsirnya ke bawah. Ya. Dari garis ini kita arsir ke bawah. Nah, kamu boleh arsir sampai ke mana, ke bawah ya. Tapi anak-anak perhatikan, dalam bidang kartesius ya, ini namanya kuadran 1. Di kuadran 1 ini X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Nah, dua-duanya positif. Ini namanya kuadran 2. Di kuadran 2 X-nya lebih kecil dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Nah, hati-hati ya, X-nya lebih kecil dari 0. Ini namanya kuadran 3. Kalau di kuadran 3, X-nya lebih kecil dari 0, Y-nya juga lebih kecil dari 0. Nah, ini namanya kuadran 4. Kalau kuadran 4, X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Nah, kenapa saya jelaskan tentang ini? Karena nanti di sini ada syarat tambahannya. Ya, dia minta Y-nya harus lebih besar dari 0. Maka kamu hanya boleh memilih ruang 1 dan ruang 2. Tidak boleh memilih penyelesaiannya ada di bagian bawah, karena yang bawah ini Y-nya lebih kecil dari 0. Gitu. Nah, lalu ini ada syarat 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 4. Nah, ya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya pun positif ya, karena ini dia di antara 0 dan 4. 0 dan 4 itu kan ada di daerah 1 ya. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya hanya ada di daerah 1 atau di kuadran 1, tidak boleh ada di kuadran 2. Nah, ini saya kan gambarnya begini ya. Saya kan gambarnya gini. Yang ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 2. Pokoknya yang sebelum titik 0,0 itu kuadran 2. Jadi nanti ini walaupun kena arsiran berwarna merah, tetapi dia tidak kita ambil karena dia tidak memenuhi syarat yang ini dan yang ini. Jadi dia ada 4 syaratnya ya. Oke. Kita lanjut dulu untuk garis kedua. Nah, garis kedua yaitu garis 5X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 10. Nah, ini kita ganti 0 dua-duanya juga. 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar atau sama dengan 10. 0 ditambah 0 lebih besar atau sama dengan 10. 0 lebih besar atau sama dengan 10. Nah, sekarang kamu pikirkan, apakah benar pernyataan 0 lebih besar atau sama dengan 10? Benar nggak 0 itu lebih besar dari 10? Jawabannya tentu tidak ya. 0 itu yang lebih kecil dari 10. Maka ini pernyataannya salah. Nah, karena ini pernyataannya salah, maka untuk garis yang kedua yang ini ya, tidak boleh diarsir menuju ke titik 0,0, tidak boleh diarsir ke bawah, karena daerah yang bawah itu adalah daerah yang salah. Kita mengarsirnya daerah yang benar. Kalau yang bawah salah, maka yang benar yang atas ya. Oke, kita arsirnya ke atas. Hasilnya ke atas ya. Nah, kamu lihat nanti HP-nya adalah daerah yang kena dua-duanya ya, yang kena dua-duanya. Yang kena dua-duanya yang ini. Ini bukan, karena ini nggak ada yang merah, ini nggak ada yang biru. Tapi ini ada merah, ada biru. Tapi hati-hati, nah itu baru 2 loh ya. Baru antara garis ini dengan garis ini. Masih ada lagi syarat ketiga dan keempat ini.
Ya, X-nya terletak di antara 0 sampai 4. 0 kan di sini. Nah, 4 otomatis di antara 2 dan 6. Ini 2, ini 6. Berarti di sini ada angka 4. Nah, di sini ada angka 4. Nah, X-nya terletak di antara 0 dan 4. Jadi kita harus jadi dari sini, dari X sama dengan 4, kamu bikin garis lurus. Yang ini saya hapus ya. Ini karena syarat ketiganya seperti ini, jadi kita bikin daerah yang terkurung di antara 0 sampai 4. X-nya ya, ini kan sumbu X yang mendatar. Jadi ini kamu bikin garis lurus yang melewati X sama dengan 4. Nah, ini garis nolnya, ini garis nolnya ya. Nah, inilah yang namanya daerah 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 4. Jadi lihat yang ini ya, yang ini segitiga yang kecil ini dia kena yang biru sama kena yang merah, nah kena dua-duanya, tapi tidak kena yang hitam. Jadi yang ini tadinya kalau tidak ada garis ini dia termasuk himpunan penyelesaian, tapi setelah kita gambar garis ini ternyata dia tidak kena, maka ini bukan daerah penyelesaiannya, gitu ya. Lalu yang keempat, dia maunya Y-nya lebih besar dari 0. Kalau Y lebih besar dari 0, pokoknya semua daerah yang di atas, semua daerah kuadran 1. Nah, dari sini kita sudah dapatkan ya. HP-nya yang ini, nah ini dan ini ya. Saya gambar lagi ya, versi yang tidak ada arsiran. Nah, step. Oke, perhatikan. Ini 3, ini 5, ini 2, 4, 6 ya. Pertama garisnya antara 5 dan 2, lalu 3 dan 6, lalu X sama dengan 4. Nah, jadi HP-nya yang mana Pak Sir? HP-nya yang ini nih. Nah, ini nih, yang ini kamu lihat. Nah, ini nih pembatasnya ini. Nah, inilah HP-nya. HP-nya yang ini. Nah, yang ini nggak kena lagi karena dia nggak kena yang ini, garis ini. Tapi kalau ini syaratnya, kalau syaratnya hanya X lebih besar dari 0, tidak ada keterangan 4-nya, maka yang ini kena juga, nah. Seperti video yang ketiga. Ini adalah video keempat, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia nanti ada 4 titik pojok yang membatasi HP-nya, yaitu 2,0, 4,0. Yang ini nanti kita cari pakai eliminasi, ini juga dicari pakai eliminasi. Itu akan saya bahas di video yang lain. Ya, oke. Nah, seperti inilah pembahasan tentang soal untuk yang ini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, boleh diulang-ulang terus pelan-pelan saja ya. Terutama daerah HP-nya memang agak membingungkan, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik ya, pelan-pelan, saya yakin kamu pasti bisa mengerti. Oke, terima kasih. Selamat belajar.